Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hadirin teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan keceriaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di masa pandemi ini kita tetap semangat untuk menjalani kuliah daringnya dan juga tetap menjalani aktivitas positif agar diri kita senantiasa produktif. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan teknologi pendidikan di mana Pak Budi selaku dosen pengampu. Nah, kami dari kelompok 4 insya Allah akan menyampaikan materi tentang memahami nilai-nilai teknologi dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Nah, adapun yang menjadi rumusan dari materi ini yakni apa definisi teknologi pendidikan, lalu apa pentingnya teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran, yang ketiga apa nilai teknologi pendidikan, lalu yang keempat bagaimana penerapan teknologi pada pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemaparan pemateri pertama, yakni Teh Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan ketika praktis untuk memfasilitas dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktis tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang prosedur. Setelah kita mengetahui tentang pengertian teknologi pendidikan, selanjutnya apa sih pentingnya teknologi pendidikan dalam dunia pengajaran dan pembelajaran? Teknologi pendidikan sangatlah penting dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Bahkan, teknologi pendidikan memberikan banyak manfaat dalam pendidikan. Lantas, seperti apa sih pentingnya teknologi pendidikan bagi seorang guru dan seorang siswa? Yang pertama, adanya teknologi pendidikan. Seorang guru lebih berkreatif, berinovatif dalam pembelajaran, baik itu sistem pembelajaran dan bahkan dalam pendekatan pembelajaran. Dan yang kedua, adanya teknologi pendidikan, seorang guru lebih mudah menyampaikan informasi, mendapatkan informasi pembelajaran. Dan yang ketiga, adanya teknologi pendidikan, seorang guru lebih mudah menyampaikan materi, lebih nyaman menyampaikan materi, dan bahkan lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Dan yang keempat, adanya teknologi pendidikan membantu pemahaman siswa, bahkan siswa lebih mudah menerima materi, lebih tertarik dan termotivasi adanya pembelajaran. Dan yang kelima, adanya teknologi pendidikan, seorang guru dan seorang siswa lebih luas, lebih banyak dan bervariasi dalam pembelajaran, yang mana tidak hanya berupa teks, tetapi bisa dengan audio, audio visual, dengan berupa film atau animasi lainnya. Dan yang keenam, adanya teknologi pendidikan, seorang guru dan seorang siswa lebih terfasilitasi, yang mana dimanapun dan kapanpun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, begitu pentingnya teknologi pendidikan dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai teknologi pendidikan. Nilai-nilai teknologi pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar. Sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja, riset telah menyediakan beberapa dasar dari praktik. Riset dasar terhadap beberapa variabel-variabel yang berhubungan dengan belajar pada umumnya dipinta dari bidang yang berhubungan dengan psikologi, sains kognitif, psikologi pendidikan, dan antropologi. Peneliti teknologi pendidikan telah mempelajari cara menganalisis dan meningkatkan proses penciptaan bahan dan sistem instruksional, menciptakan media dan lingkungan yang
dan lingkungan belajar yang berbasis komputer. Yang kedua, nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan membagi komitmen utama dari pendidikan untuk membantu orang-orang yang belajar. Dengan mendukung learning how to learn, belajar bagaimana cara belajar, pendidik memberikan kebiasaan dan sikap kepada orang-orang yang memungkinkan mereka untuk terus mencapai pendidikan mereka sendiri di bawah inisiatif mereka sendiri. Ketiga, nilai-nilai yang berhubungan dengan teknologi. Istilah teknologi dapat diterapkan baik kepada proses dan sumber daya. Salah satu poin penting dari bidang ini adalah komitmennya terhadap pendekatan yang sesuai dengan aplikasi sistematis dari saintifik atau pengetahuan terorganisir lainnya terhadap tugas praktik. Label lainnya bagi proses dan sumber daya teknologi adalah soft dan hard teknologi. Teknologi merujuk kepada cara berpikir tentang mengajar, belajar, dan menggunakan beberapa metode seperti problem solving. Hard teknologi merujuk kepada software dan hardware yang digunakan untuk secara aktual berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, jadi riset tentang program dalam teknologi pendidikan sangat dihargai dan sangat dibutuhkan terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Kemajuan teknologi sudah menampakkan pengaruhnya terhadap semua kehidupan, baik kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang yang dapat menghindar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kita lihat dalam dunia pendidikan saat ini sudah banyak perkembangan di dalamnya. Salah satunya dari teknologi yang digunakannya semakin bervariasi dan semakin canggih. Penggunaan teknologi sangatlah bermanfaat bagi pendidikan, termasuk pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Maka dari itu, untuk menerapkan teknologi dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dibutuhkan seseorang pendidik yang mempunyai kemampuan yang pertama, perancangan proses dan sumber belajar, yang kedua pengembangan proses dan sumber belajar, yang ketiga pemanfaatan proses dan sumber belajar, dan yang keempat pengelolaan proses dan sumber belajar. Adapun penerapan iptek atau teknologi dalam pendidikan agama Islam, yang pertama motivasi bagi peserta didik untuk penggunaan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuan, dan yang ketiga mendidik keterampilan, dan yang keempat menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran Islam dan iptek, dan yang terakhir menanamkan sikap dan wawasan yang kuat. Masuk kepada sesi yang terakhir, yakni kesimpulan, di mana kami menyimpulkan 4 poin. Poin yang pertama yakni teknologi pendidikan adalah satu bidang dalam memfasilitasi kegiatan belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar melalui pengolahan proses kesemuanya itu. Nah, objek formal menurut pengertian ini adalah bagaimana kita memfasilitasi kegiatan belajar. Lalu poin yang kedua, murid akan lebih jelas tentang sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru karena menggunakan media itu sendiri. Dengan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman murid tentang konsep. Nah, sesuatu penerangan secara menyeluruh yang dapat diberikan melalui media seperti video, televisi, dan internet. Poin yang ketiga adalah salah satu poin penting dari bidang ini adalah komitmennya terhadap pendekatan yang sesuai dengan aplikasi sistematis dari saintifik atau pengetahuan terorganisir lainnya terhadap tugas praktis. Nah, istilah ini merupakan istilah kunci dari teknologi pendidikan. Nah,
Poin yang terakhir yakni pendidikan Islam memiliki suatu kekuatan yang sangat penting untuk dipertahankan atau dikembangkan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari tataran filosofis atau konseptual dan pengalaman selama ini dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dari waktu ke waktu telah mampu tumbuh di tengah-tengah dinamika masyarakat. Nah, adapun manfaat yang akan dirasakan adalah motivasi kreativitas anak ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuannya. Nah, yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek itu sendiri bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Nah, yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek dalam bidangnya masing-masing. Nah, yang keempat ini menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber-sumbernya yang murni dan kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan jawab satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.